warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sedikit menerangkan terkait dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum itu, apakah semuanya udah masuk ruang Zoom semua? Sepertinya sudah semua ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kita kali ini akan membahas terkait dengan teks negosiasi. Untuk kompetensi intinya, KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kebudayaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang KI 4 yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Untuk indikatornya, mampu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Untuk pembelajaran bertujuan, kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mengevaluasi dan menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi dengan kritis, mandiri, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nantinya materi-materi dari Ibu yang akan Ibu sampaikan yaitu pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, serta syarat tercapainya kesepakatan. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran, nanti kita menggunakan pendekatan scientific learning, model pembelajaran problem-based learning, metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan penugasan kelompok. Untuk media atau alat dan bahan pembelajaran, untuk media kita menggunakan Zoom Meeting seperti ini, WhatsApp Group, Google Meeting, atau YouTube. Dan alat dan bahannya, laptop, alat tulis, Salindia, dan Word. Untuk sumber belajar, kalian bisa belajar melalui buku Bahasa Indonesia, revisi 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau buku Bahasa dan Sastra Indonesia, penerbit Intan Pariwara, atau kalian bisa di Google Scholar seperti itu. Nanti kalian bisa membaca atau mencari info untuk menambah wawasan kalian, itu terkait bisa melalui artikel atau jurnal seperti itu. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita seperti biasanya, yaitu pertama Ibu mengucapkan salam, absen, dan tanya jawab materi sebelumnya. Nah, nantinya setelah itu kita akan belajar terkait dengan materi yang akan disampaikan pada hari itu, seperti itu ya. Nanti kalau anak-anak nggak bisa atau kurang paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan, kalian bisa tanya ke Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin itu nanti mungkin hari ini kita akan ada penugasan kelompok untuk dipresentasikan minggu depan seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu teks negosiasi.
Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait teks negosiasi selama alokasi waktu 45 menit. Sedikit kutipan dari Bapak Abdurrahman Wahid selaku Presiden keempat RI, yaitu bukan dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal muasal bukanlah tanda kelemahan, melainkan awal dari kekuatan. Kita akan belajar mengenai teks negosiasi, yaitu ada pengertian teks negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, serta syarat tercapainya kesepakatan. Yang pertama, pengertian teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi? Apa sih negosiasi gitu kan? Anak-anak udah tahu belum apa sih teks negosiasi? Ada yang bisa nggak? Oke, langsung saja. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak lainnya. Nah, jadi teks negosiasi itu mencakup ada tentang terkait dengan tawar-menawar seperti itu ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu tidak asal membuat gitu ya. Ada ciri-ciri dari teks negosiasi sendiri, yaitu pertama, menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, memprioritaskan kepentingan bersama, sarana untuk mencari penyelesaian, dan mengarah pada tujuan praktis. Cara menyampaikan pengajuan penawaran juga ada tata caranya, yaitu menyampaikan dengan sopan, tidak menekan atau memaksa pihak lain, saling menguntungkan antar kedua belah pihak, jadi tidak sepihak saja, serta menyertakan alasan dalam proses negosiasi. Jadi kalau kita mau melakukan proses negosiasi, kalau kita melakukan penawaran dan pengajuan itu harus ada alasan-alasan yang membantu dalam proses negosiasi tersebut. Syarat tercapainya kesepakatan. Adapun syarat tercapainya kesepakatan. Jadi dalam teks negosiasi atau proses kegiatan negosiasi itu ada kesepakatan, itu wajib ya. Adanya sebuah kesepakatan, persetujuan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari kedua belah pihak. Kesepakatan harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Persetujuan bersifat praktis dan dapat diterapkan dalam melakukan sebuah perjanjian. Seperti itu. Struktur teks negosiasi yang pertama ada orientasi, yaitu awal atau permulaan. Yang kedua ada pengajuan. Yang ketiga ada penawaran. Dan yang keempat persetujuan. Jadi dalam membuat teks negosiasi, kita tidak asal membuat, ada struktur yang buat acuan untuk membuat teks negosiasi. Nah, untuk selanjutnya ada contoh dari teks negosiasi. Nah, ini contoh dari teks negosiasi. Anak-anak bisa pahami ya, terkait dengan contoh teks negosiasi, itu terkait dengan tawar-menawar, dimanapun. Bisa di pasar, di rumah, bahkan di sekolah pun bisa. Gitu. Kita menganalisis terlebih dahulu struktur dari teks negosiasi. Untuk yang Ibu tandai warna merah itu orientasi. Nah, untuk yang Ibu tandai warna kuning itu pengajuan. Untuk yang warna hijau itu penawaran, dan yang terakhir itu persetujuan. Jadi dalam teks negosiasi itu harus mencakup orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Sehingga bisa dikatakan teks negosiasi itu berhasil, seperti itu. Contoh gambar kegiatan negosiasi. Nah, di sini untuk gambar pertama itu sedang melakukan pembelian di sebuah pasar. Nah, nantinya ibu itu melakukan pengajuan. Dan yang
gambar kedua itu penawaran, pembeli ingin membeli, nah itu sedang melakukan penawaran. Bisa kurang nggak nih? Bisa kurang nggak, Pak? Nah, seperti itu kalimat penawaran. Nah, untuk selanjutnya, yaitu persetujuan. Apabila kedua belah pihak sudah melakukan penawaran dan pengajuan dan setuju, maka dinyatakan deal atau bisa dikatakan dengan negosiasi berhasil. Gitu. Nah, untuk gambar yang terakhir, setelah kesepakatan dicapai. Ada dua pertanyaan. Apa sih tujuan dari teks negosiasi? Kok kita harus mempelajari teks negosiasi itu buat apa? Yang kedua, di mana kita bisa menemukan proses negosiasi, kegiatan negosiasi? Ada yang bisa menjawab? Nah, Ibu jelaskan ya, terkait dengan apa sih tujuan dari teks negosiasi. Teks negosiasi bertujuan untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Dan di mana kita bisa menemukan proses negosiasi? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semisal kita di pasar, di sekolah, di rumah gitu, kita bisa melakukan proses negosiasi. Misal di pasar, kita melakukan penawaran oleh penjual, misal penjual buah, seperti itu. Nah, kalau misal di sekolah, mungkin terkait dengan penugasan atau batas pengumpulan tugas, mungkin kita bisa minta penawaran buat waktunya agak dilonggarkan, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk terakhir yaitu tugas kelompok. Sebelum tugas kelompok, ada yang ingin ditanyain nggak nih buat anak-anak yang belum paham terkait dengan materi pada pagi hari ini? Boleh banget. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan yaitu penugasan kelompok. Nanti satu kelas membentuk satu kelompok untuk 3 anak dan membuat teks negosiasi dengan tema bebas, dan hasil diskusi kelompok nanti dituangkan dalam bentuk salindia dan minggu depan kita presentasi semua kelompok. Ada yang ingin ditanyain dengan penugasan? Oke, jika tidak ada, mungkin itu dari Ibu dalam pertemuan kali ini. Untuk sisa waktunya nanti bisa kalian gunakan belajar dan memahami atau bisa mengerjakan tugas kelompok ya. Oke, sekian dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.